Hai, kita mau warnain Luffy dulu ya. Siapa nih yang suka sama Luffy? Kalian tahu nggak, Luffy itu punya saudara kandung. Dalam chapter 1121 kemarin, kalian lihat gak gimana pertarungan ngelawan Saint Saturn? Luffy sama Bonnie, terus sama kelompok bajak laut suku raksasa masih coba untuk melakukan perlawanan terhadap Saint Saturn. Kayak yang di chapternya terus kemudian jadi bintang dalam pertarungan tersebut. Yang ngalahin ya Bonnie sama Luffy. Terus Vegapunk jelasin kalau ada banyak kemungkinan mengenai siapa yang akan menemukan harta karun One Piece, termasuk mereka yang bukan sosok yang Joy Boy inginkan. Vegapunk juga melanjutkan bahwa saat ini nggak ada hal atau sesuatu yang bisa menghentikan untuk mencari keberadaan One Piece. Mereka itu menemukan One Piece dan akan memiliki peranan yang sangat penting terhadap nasib dunia. Terus dan 2 halaman terakhir dari berbagai karakter yang memang memiliki peranan penting dalam berburu One Piece atau dalam cerita akhir ini. Selain para Yonko baru, kita bisa lihat beberapa karakter lain seperti Aokiji, Akainu, Sabo, Kobe, Im, Carling, dan Dragon. Namun ada satu siluet karakter misterius yang membuat para fans penasaran tentang siapa yang sebenarnya sosok tersebut. Nah, saudara kandung Luffy, siluet dari sosok misterius tersebut masih menghadirkan perdebatan dan diskusi hangat di kalangan fans One Piece. Mereka mencoba untuk mencari petunjuk dan menebak siapa sosok tersebut. Salah satu spekulasi yang cukup santer di kalangan fans sendiri adalah itu merupakan sosok kembaran Shanks. Spekulasi ini berhubungan dengan spekulasi lainnya yang ada di kalangan fans sebelumnya. Mayoritas karakter bahkan tidak diketahui asal-usulnya. Selain Luffy, kita tidak pernah tahu kan asal-usul Nami, Jinbe, Franky, dan sebagainya. Namun, terkadang Oda memberikan serpihan informasi terkait keluarga tersebut. Contohnya adalah bagaimana Dragon adalah ayah dari Luffy dan Garp adalah kakek dari Luffy. Banyak fans yang penasaran mengenai ibu dari Luffy. Namun, hingga sekarang hal tersebut belum pernah terjawab. Dalam spekulasi terbaru ini, jelaskan bahwa sosok misterius yang muncul di salah satu panel manga One Piece chapter 1121 kemungkinan bukan kembaran Shanks, melainkan saudara atau kakak dari Luffy. Yang menurut spekulasinya, Dragon kemungkinan memiliki anak lainnya selain Luffy, yang mana sosok tersebut akan memiliki peranan penting lainnya juga dalam cerita One Piece yang akan datang. Lalu, siapa sebenarnya sosok kakak atau saudara kandung Luffy tersebut? Spekulasinya sendiri menyebutkan bahwa kakak dari Luffy tersebut adalah wakil rahasia dari kelompok atau organisasi pasukan revolusi. Selain itu, dialah sosok pemimpin yang nantinya akan memimpin anggota dari pasukan revolusi untuk bertempur secara langsung menghadapi pasukan God's Knight atau Holy Knight.
Ya, ini artinya keluarga Monkey sendiri terdiri dari Monkey the Carp, Monkey the Dragon, sosok misterius tersebut, dan Monkey the Luffy. Sosok misterius tersebut dianggap memiliki nasib yang sama dengan Luffy, di mana dia sengaja ditinggalkan oleh Dragon demi keamanannya. Seperti yang pernah Dragon ungkapkan kepada Kuma, bahwa anak adalah kelemahan terbesar dari orang tua. Sosok anak lain dari Dragon ini kemungkinan akan memiliki peranan penting dalam menghadapi pasukan Holy Knight, terutama Land Calling. Jika kemudian spekulasi atau teori yang terbukti, artinya keluarga Monkey kemungkinan bukanlah keluarga biasa. Juga bisa jadi ini adalah alasan mengapa kemudian buah iblis Nika memilih sosok Luffy untuk menjadi pewaris kekuatan Joy Boy selanjutnya. Ya. Terus kalian tahu nggak? Ada 8 karakter yang pernah mengkhianati Luffy di One Piece. Ya, Luffy emang orangnya santai dan pemaaf, namun ke beberapa orang aja sih terbukti ada 8 karakter yang mengkhianati Luffy. Namun Luffy masih menjalin hubungan yang baik dengan 7 diantaranya. Hanya satu yang sejauh ini hubungannya nggak baik dengan Luffy. Itu pun si pengkhianat diatasi oleh orang lain. Memang siapa aja yang pernah mengkhianati Luffy sih? Daftarnya adalah karakter yang sempat Luffy percaya namun justru melakukan hal berbeda dengan apa yang dipercaya oleh Luffy tentang karakter tersebut. Nah, ini dia guys. Pertama, Nami pernah mengkhianati Luffy sekali, dimana persahabatan mereka udah mulai dekat dan Nami udah ikut berpetualang dengan topi jerami. Dalam alur cerita Barati, Nami mencuri Going Merry dan kembali ke Arlong Park. Dia bertujuan untuk membayar utang ke Arlong agar desanya bebas dari jeratan Arlong. Ya tentu saja Luffy gak terima ya. Namun dia gak marah sama Nami, melainkan marah dengan Arlong. Setelah mengalahkan Arlong, Nami kembali berpetualang dengan topi jerami. Nah, yang kedua, Usopp juga termasuk karakter yang mengkhianati Luffy, dan bahkan karakter pertama yang keluar dan kembali lagi ke topi jerami secara resmi. Dia bertarung dengan Luffy karena masalah Going Merry, yaitu apakah kapal pemberian kaya itu harus dihancurkan karena udah gak bisa ditolong lagi atau diperbaiki ala kadarnya. Usopp mau mengganti kapal sementara Luffy juga merasa berat. Namun perjalanan harus dilanjutkan, akhirnya mereka bertarung. Dalam alur cerita Enies Lobby, Usopp yang masih keluar statusnya dari topi jerami itu mengenakan topeng dan menjadi Sokeging. Di akhir alur cerita, Usopp memohon dan meminta kembali ke topi jerami. Ketiga ada Nico Robin. Karakter yang mengkhianati Luffy ini terjadi di alur cerita yang sama dengan Usopp. Terjebak dengan masalah pemerintahan dunia dan CP9, Robin akhirnya keluar dari topi jerami dan memilih menyerahkan diri ke CP9. Alasannya agar kelompok topi jerami tidak dalam bahaya, serta dia emang ingin mati, katanya sih gitu. Terus setelah kelompok topi jerami menolongnya, dan Luffy mengatakan agar Robin meneriakan apa yang inginkan, yang ternyata ia ingin hidup setelah menang dari CP9. Robin kembali ke topi jerami. Terus yang keempat ada Sanji. Sama kayak Robin, Sanji keluar dari topi jerami karena dia ingin nakamanya mendapatkan bahaya dari keluarga Vinsmoke dan Big Mom. Tak tanggung-tanggung, Sanji bahkan bertarung habis-habisan dengan Luffy. Yang mana Luffy saat itu sama sekali gak ngelawan. Ya, Sanji sangat nyesel ya dengan apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya semuanya terungkap. Dengan bantuan BG dan yang lainnya, Sanji bisa kembali ke topi jerami. Yang kelima, Pudding. Luffy itu sangat percaya sama Pudding dalam cerita Whole Cake Island.
Ya gimana enggak, Puding kan emang menunjukkan sisi manisnya di depan kelompok topi jerami. Bahkan dia pernah bantu Luffy sama Chopper. Ya meskipun kayak gitu semuanya terkejut, terutama Luffy ketika Puding menunjukkan sisi lainnya ke Luffy dan Nami saat keduanya di penjara buku. Luffy bahkan gak marah ketika sadar kepercayaannya dihianati Puding, dan dia sangat marah karena Puding mengatakan dan akan membunuh Sanji dan akan menikahinya. Yang ke-6, Buggy. Di alur cerita Impel Down, Buggy pernah sekali mengkhianati kepercayaan Luffy. Bedanya yang ini Luffy nggak sadar bahwa dirinya sedang dikhianati. Jadi di Impel Down, Luffy bertemu sama Buggy. Luffy minta Buggy menunjukkan jalan dan memandunya sampai level keempat. Namun Buggy nolak. Akhirnya sebagai imbalan menunjukkan jalan, Luffy akan memberikan peta harta karun Kapten John. Ya tentu saja Buggy menerimanya ya. Namun dia ada niatan buruk, yaitu mau kabur dan berpisah dari sisi topi jerami, bukan memandunya. Akhirnya mereka memang sempat pisah. Terus Kanjuro yang sudah jadi sekutu sejak Dressrosa ternyata adalah mata-mata yang melapor ke Shogun Orochi. Bahkan bukan hanya mengkhianati aliansi Luffy dan samurai, Kanjuro sudah mengkhianati Kozuki Oden sejak 20 tahun yang lalu. Gara-gara Kanjuro, Luffy dan aliansi samurai hampir gagal menyerang Onigashima. Ya gitulah. Kalian tahu yang ke-8 apa?